Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tak ditemui penjabat gubernur, unjuk rasa mahasiswa di Mataram berakhir ricuh. Melanggar rambu lalu lintas, puluhan pemotor di Mataram ditilang polisi. Cegah penularan penyakit, ratusan calon haji di Lombok Tengah divaksinasi. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Mataram menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur NTB Kamis siang. Massa mendesak pemerintah menyetabilkan harga bahan pokok yang mencekik masyarakat. Pendemo juga meminta Pemda mengontrol harga jagung yang anjlok memasuki musim panen. Unjuk rasa berakhir ricuh karena massa memaksa bertemu penjabat gubernur dan menolak bertemu perwakilannya. 6 mahasiswa ditangkap karena diduga sebagai provokator. Ya, jadi terkait dengan SOP-nya penyampaian aksi dilaksanakan di depan pintu pagar dengan tertib, dengan tidak mengganggu daripada pengguna jalan yang lain. Ya, karena ada beberapa aksi-aksi provokasi daripada orator, sehingga petugas memberikan arahan agar pelaksanaan penyampaian pendapat aspirasi ini dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, regulasi, dan patuh taat terhadap aturan yang ada. Massa berjanji akan kembali menggelar unjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar jika Pemda tidak memenuhi tuntutannya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur menggelar pengasapan di sejumlah wilayah endemik demam berdarah sejak sepekan lalu. Hal itu untuk mencegah menyebarnya penularan demam berdarah yang sebagian besar penderitanya anak-anak dan lansia. Seperti di lingkungan Seruni, Kecamatan Selong, petugas mengoptimalkan pengasapan karena 4 warganya terjangkit demam berdarah. Petugas juga menerjunkan tim pemantau jentik untuk mengecek genangan air serta membagikan obat abate untuk warga sekitar. Untuk fogging itu kita hanya fokuskan di lingkungan Seruni, di RT 7 sama 8 aja. Ini karena ada kasus ya Bu? Ya, ada kasusnya yang positif kemarin itu 4, kemudian yang panas dengunya 3. Kita sudah melakukan penyelidikan epidemiologi, ya. Kemudian yang radius 100 meter di sekitar kasus. Kemudian setelah itu kita sudah melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Warga berharap pengasapan digelar secara merata. Alhamdulillah warga kami di sini sekarang sudah tidak resah lagi karena sudah ada tindak lanjut dari pihak Puskesmas maupun pihak Dekes dalam fogging pagi hari ini. Mudah-mudahan kedepannya warga kami tidak ada yang kena DBD lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang bertugas pada pagi hari ini dalam kegiatan fogging. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur mencatat penularan kasus DBD mencapai 67 kasus di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Selong dan Sambelia. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan logistik mulai didistribusikan kantor Kementerian Agama Kota Mataram kepada calon jemaah haji Kamis pagi. Petugas mendistribusikan 388 logistik berupa koper, tas jinjing, dan seragam kepada jemaah kelompok terbang pertama embarkasi Lombok. Syaratnya calon jemaah haji harus menunjukkan bukti pelunasan dan nomor kursi kepada petugas. Pengambilan logistik bisa diwakilkan oleh keluarga jika calon jemaah haji berhalangan atau sakit.
Mataram untuk kloter utuhnya kan berangkat di kloter pertama yang tanggal 12 itu. Jadi dia harus betul-betul sudah disiapkan, mungkin termasuk persiapan biasa kan orang kita di lama ini dibuka ziarahan dan sebagainya, nimpes istilahnya di koper, bisa ditimpesin oleh tuan guru dan sebagainya kan. Ada syarat-syaratnya Pak untuk mengambil koper nih? Oh ada sih, nanti itu kan sudah diserahkan dari fotokopi porsi dengan namanya. Bukti pelunasan berarti juga? Iya, bukti pelunasannya itu kan ada nama di sana dengan porsinya. Koper ya, tadi kan sudah habis manasiknya. Nah, manasiknya ada seminggu, dari tanggal 20 sampai tanggal 27. Nah, setelah itu kita disuruh diimbau diambil koper. Nanti masuk kloter berapa Pak? Saya termasuk kloter 1. Kuota haji di Kota Mataram berjumlah 673 orang, terbagi dalam 4 kelompok terbang dan akan diberangkatkan pada tanggal 11 Mei mendatang. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ratusan calon jemaah haji di Kabupaten Lombok Tengah mengikuti vaksinasi influenza sebagai salah satu syarat sebelum berangkat ke Tanah Suci. Vaksinasi digelar di masing-masing puskesmas dengan menunjukkan bukti pelunasan haji. Vaksinasi influenza dilakukan setelah calon jemaah telah mengikuti vaksinasi meningitis. Hal itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari penularan penyakit saat berhaji. Calon haji diharapkan mengurangi aktivitas fisik untuk menjaga stamina. Kalau yang sudah vaksin ada sekitar 150-an ya, karena ada yang tambahan itu dan reguler, beliau rumahnya masih di Sumbawa, jadi belum hadir di sini. Jadi mungkin hari Sabtu baru lengkap semuanya untuk divaksin baik influenza maupun meningitisnya. Layanan vaksin dari mana? Selasa kemarin untuk yang influenza. Kalau meningitis kami sudah selesai semua dari yang pulang sebelum puasa. Saya dulu kedua. Oh kedua. Yang kalau apa namanya? Yang Kopek itu enggak ya? Oh bukan itu ya, bukan. Nunggu berapa tahun Pak? Ya? Nunggu berapa tahun untuk berangkat? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Ya. Vaksin meningitis sudah? Oh. Ini yang influenza. Siap ya Pak ya? Oh. Petugas Dinas Kesehatan meminta calon haji menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan menjalani pola hidup sehat agar tidak sakit. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.